Oke, jadi kalau kemarin kita udah ngebahas handheld console gaming cloud dari Logitech yang menurut saya kurang worth it walaupun harganya cuma 4 jutaan. Di video kali ini kita akan membahas yang menurut saya lebih worth it ketimbang Logitech G Cloud dengan harga yang juga relatif terjangkau. Dan perkenalkan, ini adalah Anbernic Win 600. Buat kalian yang mungkin belum tahu Anbernic ini atau kurang familiar, kalau saya lihat di websitenya, Anbernic ini memang memfokuskan jualannya itu di retro gaming, jadi kayak gamebot, terus juga konsol gaming kayak gini. Dan kalau kita bandingkan dengan Logitech, sebenarnya beda platform ya, karena Logitech itu memang khusus untuk cloud gaming dan dia pakai Android, tapi kalau ini pakai Windows. Dan ada beberapa alasan kenapa menurut saya Anbernic ini lebih worth it ketimbang Logitech G Cloud yang kita bahas kemarin. Yang pertama ya karena OS-nya udah pakai Windows 10. Yang artinya kita jadi lebih fleksibel dan main game itu tidak mengandalkan koneksi internet seperti G Cloud kemarin. Karena kalau kita ngomongin internet, saya nggak tahu ya di kota kalian, karena kalau di kota saya hujan dikit aja itu udah busuk jaringannya. Emang MNC itu awalnya ketika saya beli ini, terus saya lihat spesifikasinya, kayaknya ini saya mau main game apa gitu. Karena spesifikasinya rendah banget. Jadi dia pakai SSD M.2 256GB NVMe, RAM-nya 8GB DDR4. Prosesornya dia pakai AMD Athlon Silver 3050E. Dan dia pakai Radeon Vega 3. Udah, itu aja. Yang kalau misalkan kita beliin laptop di harga segitu, itu di range antara 4-5 jutaan. Nah ini harganya 6 jutaan, nggak ada layar yang lebih gede dan nggak ada keyboardnya, cuman dia ada konsol gaming gitu aja. Awalnya saya juga skeptis kayak gitu, sampai akhirnya saya coba main game yang agak berat di AMD Athlon Silver ini, yaitu GTA 5, dan yang terjadi lancar-lancar aja. Karena dia lancar, saya jadi penasaran dong ya, emang kuat ya Athlon Silver itu kalau digunakan untuk main GTA 5. Akhirnya saya ambil laptop saya yang Athlon Silver, saya gunakan untuk main. Dan hasilnya nggak selancar di Anbernic ini. Alasannya karena settingan defaultnya dari Anbernic ini resolusinya udah diturunkan di 720p. Kalau di laptop dia masuknya ke Full HD. Dan laptop saya itu karena bukan dari brand Lenovo, jadi memori RAM-nya itu nggak bisa dialokasikan VRAM. Kalau ini kan Radeon Vega 3-nya 2GB, tapi RAM-nya 6GB. Jadi awalnya 8GB, karena dialokasikan ke VGA-nya 2GB, jadi RAM-nya cuma 6GB. Dan ternyata ketika dialokasikan untuk untuk main GTA 5, settingannya lumayan berat, dia masih oke walaupun resolusinya ya di 720p. Karena untuk layarnya ini 720p pun masih oke banget kok, nggak terlalu terlihat pixelated karena kecil aja, nggak gede kayak laptop ataupun monitor. Terus ketika saya coba gunakan untuk main PES, dia juga aman-aman aja di sini. Yang dia nggak kuat adalah main game-game AAA yang memang grafiknya ugal-ugalan kayak Cyberpunk dan juga Assassin's Valhalla gitu, dia nggak kuat. Nah, tadi udah kita coba untuk main game, sekarang kita bahas bagian tombol-tombolnya. Yang menurut saya sih sebenarnya tombol-tombolnya ini udah cukup oke, feel tactile-nya enak, nyaman untuk sebuah konsol harga 6 jutaan, nggak ada yang kerasa murah. Bahan materialnya pun juga solid, nggak ada yang kerasa kopong. Semuanya lengkap sama seperti kayak di tombol sticknya PlayStation. Cuman yang menurut saya kurang adalah tombol back atau untuk exit dari game. Beberapa game, contohnya game yang dimainin istri saya sekarang, dan saya nggak pernah pakai ini lagi karena gamenya udah disita sama istri saya karena game Story of Season, game kayak Harvest Moon gitulah. Jadi tiap hari yang pakai ini istri saya untuk main game itu. Saya aja nggak sempet megang. Nah kalau di game Story of Season ini agak susah kalau mau exit game karena nggak ada tombolnya. Jadi saya harus manual pencet tombol Windows dan nge-close gamenya. Kurang praktis aja, kurang shortcutnya gitu. Terus saran saya ke pihak Anbernic, tombol home-nya ini awalnya saya kira ya tombol home untuk balik ke home. Karena biasanya kan ya gitu ya, tombol home untuk balik ke home. Entah ke menu Windows-nya atau home user interface bagian awalnya. Tapi ternyata fungsinya untuk ngebuka Xbox Game Capture. Untungnya masih kebantu sama layarnya yang touchscreen, tapi mungkin ini sama kayak G Cloud waktu awal-awal yang tombol home-nya nggak bisa dipakai untuk exit, yang akhirnya diperbaiki dan diupdate sama Logitech. Jadi kayak mungkin yang bagian ngatur tombol makronya ngantuk kali ya.
Ini harusnya tombol home ya, tombol home gitu, bukan tombol Xbox Game Capture. Terus pengalaman yang agak kurang mengenakan dari Anbernic ini adalah ketika saya main udah terlalu lama, dia nggak hangat lagi sih ya, tapi udah lumayan panas dan mengganggu di tangan. Kita bisa lihat di bagian atas ini ada exhaust dan di bagian belakang ini ada bolongan kecil untuk kipas prosesornya. Dan ini pun masih kurang loh ya, masih kerasa panas di bagian casingnya. Cuman panasnya ini hanya ketika kita main game-game berat kayak GTA 5, terus juga PES 2021, Story of Season-nya istri saya nggak terlalu panas sih kalau misalkan digunakan di sini. Emang kalau kita bandingkan dengan Logitech G Cloud kemarin ketika saya coba main Cyberpunk secara cloud ya, saya sewa Nvidia GeForce Now, dia nggak terlalu panas, tapi ya wajar karena dia cuman fokus di internetnya aja, jadi nggak render secara lokal. Jadi makanya Snapdragon 720G-nya nggak terlalu bekerja keras. Kalau ini kan karena dia di render lokal, jadi semua komponennya itu bekerja dengan lokal, offline, jadi ya dia lebih panas ketimbang Logitech G Cloud. Tapi dari semua kekurangannya itu, kalau saya disuruh milih antara Logitech G Cloud atau Anbernic ini, walaupun Logitech itu namanya udah lebih gede ketimbang Anbernic, tapi saya bakalan pilih Anbernic sih ya. Karena cloud-nya itu tadi. Karena di kota saya internet itu masih busuk. Dengan Anbernic ini kalau misalnya kita nggak pengen main game, kita bisa pakai dia layaknya PC, kita tinggal switch aja tombol yang ada di sisi kanan controller ke mouse mode, dan nanti akan muncul kursor. Kalau saya sendiri biasanya ketika saya pakai mode PC ya saya gunakan untuk nonton Netflix, YouTube karena layarnya itu juga udah IPS dengan resolusinya 1280x720 di layar yang sekecil ini. Ya dia nggak Full HD memang, tapi karena layarnya kecil jadi nggak terlihat pixelated. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja pengalaman saya menggunakan Anbernic Win 600 dengan AMD Athlon Silver-nya ini. Yang awalnya saya kira buat apa Athlon Silver di konsol gaming. Tapi ternyata dia masih kuat untuk digunakan main game yang ya lumayan berat kayak PES, GTA 5, Story of Season gitu. Tapi kalau untuk Cyberpunk, Watch Dogs Legion, Assassin gitu dia memang agak ya dia setengah jam awal itu masih bisa, tapi setelah itu dia langsung kayak ya ampun bos gitu. Dia langsung drop FPS. Untuk harganya kalau saya lihat di marketplace dia dibanderol dengan harga sekitar 6 jutaan, tapi menurut saya kalau kalian nggak butuh konsol gaming banget, 6 juta ya mending beli laptop sih ya. Laptop itu 6 juta sekarang udah bisa dapat Intel Core i3 atau Ryzen 3 5300. Nah ini masih dapat Athlon Silver. Ya sayang aja sih, cuman kalau misalkan pengen main game secara portable, pengen konsol gaming di harga yang masih relatif terjangkau, ya Anbernic ini masih bisa jadi pilihan di harganya yang 6 jutaan. Saya Dika Budi and see you in the next video. Bye bye.